Di sebuah kota kecil yang tenang, di pinggiran hutan pinus yang jarang dijamah manusia, ada sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditutup. Konon, rumah sakit itu pernah menjadi pusat rujukan saat wabah besar melanda 2 dekade silam. Namun setelah wabah mereda, bangunan itu ditinggalkan. Terlalu banyak yang meninggal. Terlalu banyak kenangan buruk. Namun, cerita ini bukan tentang rumah sakit itu. Cerita ini tentang ambulans tua yang masih sering terlihat, padahal rumah sakit itu sudah lama tidak beroperasi. Adinda, seorang perawat muda yang baru pindah ke kota itu, menyewa rumah kecil dekat hutan. Ia bekerja di klinik kota yang baru. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, ia mendengar suara sirine ambulans yang aneh, pelan, menyeret, seolah-olah sirinenya rusak. Adinda mengintip dari jendela. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan. Tapi suara itu makin dekat. Lalu ia melihatnya. Ambulans putih berkarat, melaju pelan di tengah hujan. Lampunya tidak menyala. Tapi jelas tertulis, RS Pratama Sehat, nama rumah sakit tua yang sudah tutup 20 tahun lalu. Adinda mencoba meyakinkan diri itu hanya halusinasi. Tapi malam berikutnya, ambulans itu kembali. Kali ini berhenti tepat di depan rumahnya. Ia membeku. Bayangan samar terlihat di jendela belakang ambulans. Seperti seseorang duduk mematung mengenakan pakaian pasien. Namun wajahnya kabur, seperti tertutup kabut. Suara pintu ambulans terbuka perlahan. Adinda menutup semua tirai dan mencoba tidur. Tapi suara langkah kaki basah menyusuri teras rumahnya membuat malam itu menjadi mimpi buruk yang nyata. Pagi harinya, Adinda bercerita pada rekan kerjanya, Pak Darman, perawat senior di klinik. Pak Darman menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sudah melihat ambulans itu, berarti kamu dipanggil." Adinda tertawa kaku. Ia pikir itu hanya lelucon menyeramkan. Tapi Pak Darman mengeluarkan sebuah foto lama dari laci meja. Foto hitam putih. Di dalamnya, tampak sebuah ambulans tua. Sama persis. Ini ambulans yang digunakan saat wabah. Tapi katanya, saat terakhir digunakan, ambulans itu tidak pernah kembali. Sopirnya hilang, bersama pasien yang dibawanya. Adinda menggigil. Malam berikutnya, Adinda memberanikan diri. Ia mengikuti suara sirine yang muncul kembali. Ia mengenakan jas hujan, membawa senter, dan berjalan ke arah jalanan hutan. Ia menemukannya. Ambulans itu terparkir di jalan tanah, dengan pintu belakang terbuka. Perlahan, ia mendekat dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dalam ambulans, terbaring seorang pasien, terbungkus kain putih, tapi tubuhnya gemetar. Lalu, dari kain putih itu terdengar suara lirih. "Tolong, bawa aku ke rumah sakit, aku belum sempat sembuh." Adinda mundur. Tapi tiba-tiba pintu ambulans menutup sendiri, blak, dan mesin hidup. Tanpa sopir. Ambulans itu melaju sendiri masuk ke dalam hutan. Keesokan harinya, Adinda kembali ke rumah. Di depan pintunya, ada sebuah map lusuh. Ia membukanya. Isinya, catatan medis pasien bernama A. Sulaiman, usia 47 tahun, status, dinyatakan sembuh, namun belum dipulangkan karena ICU penuh. Tanggal terakhir, 3 Maret 2005,
Hari terakhir ambulans itu terlihat. Ada foto terakhir pasien. Adinda menelan ludah. Itu wajah yang dilihatnya di ambulans. Adinda memutuskan kembali ke lokasi ambulans semalam. Ia membawa lilin dan bunga sebagai tanda penghormatan. Sesampainya di tempat itu, ambulans sudah tidak ada. Tapi tanah di sana basah seperti baru saja ada roda besar yang melintas. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul Pak Darman. "Kamu sudah lihat semuanya, ya?" Adinda mengangguk. Ambulans itu mencari penumpang terakhirnya. Ia tidak akan berhenti sampai pasien itu tiba di rumah sakit. Tapi rumah sakitnya sudah tidak ada, jawab Adinda. "Maka kamu harus bantu dia." Malam itu, untuk terakhir kalinya, ambulans itu muncul. Adinda menunggu di tengah jalan. Saat ambulans berhenti, ia membuka pintunya sendiri. Pasien itu masih ada. Kali ini ia tidak gemetar. Matanya menatap Adinda, penuh harap. Dengan tenang, Adinda berkata, "Mari Pak, saya antar ke rumah sakit." Ambulans melaju perlahan, dan tanpa disadari, ia melewati tempat rumah sakit tua itu. Tapi yang Adinda lihat bukan bangunan kosong. Ia melihat rumah sakit berdiri seperti semula. Lampu menyala. Dokter dan perawat menunggu di pintu. Pasien itu tersenyum dan menghilang dalam cahaya terang rumah sakit itu. Adinda ditemukan keesokan harinya di pinggir jalan hutan, pingsan, dengan tubuh kedinginan. Ambulans itu tidak pernah terlihat lagi. Namun, saat ia sadar, ia menggenggam sebuah ID card lusuh bertuliskan nama A. Sulaiman, pasien rumah sakit Pratama Sehat. Dan dari hari itu, tak pernah ada lagi suara sirine ambulans aneh di kota itu. Karena tugasnya telah selesai.